Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pemirsa, saat ini kita berada di kebun jagung yang mau dipanen ya. Dalam suasana yang kekuning-kuningan ini, kita akan terus mengeksplorasi jejak-jejak peradaban yang ada di lokasi ini. Kejayaan Kerajaan Majapahit di masa lalu merupakan sebuah prestasi yang membanggakan ya, dan merupakan sejarah yang gilang gemilang. Dan siapa yang kemudian melupakan sejarahnya? Tentu seperti anak pungut atau orang yang hilang ingatan sehingga kemudian lupa akan masa lalunya. Sehingga kebesaran Kerajaan Majapahit dan tokoh-tokoh para pahlawan yang ada di baliknya serta kaum-kaum orang-orang pecundang dan konspirasi jahat seperti Rakuti maupun Halayudha ini juga menjadi pelajaran yang paling berharga bagi kita semuanya. Saat ini kita berada di kebun jagung ini juga menelisik peradaban-peradaban, tinggalan-tinggalan dan pola-pola sejarah peradaban masa lalu. Gunung Pawitra ya, yang merupakan salah satu gunung suci pada masa lalu. Pawitra yang artinya suci, memang istri-istri tertua masa Rake Watukuro Dia Balitung atau Rake Garuda Muka Dia Balitung tahun 910, kemudian masa Empu Sindok Prasati Cunggrang tahun 929. Petirtaan Jolotundo dibangun tahun 977. Semuanya mengingatkan kita pada semacam peradaban awal ya yang ada di Jawa Timur di awal abad ke-10 Masehi. Kemudian rentang beberapa tahun terjadi kekosongan dan sangat masif pembangunan percandian, punden berundak, gua-gua pertapaan, altar-altar pemujaan yang sangat masif pada masa Kerajaan Majapahit. Gunung Pawitra terabadikan dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca tahun 1365 sebagai salah satu karsian terbesar selain Butun, Sumpit, Rumpit, Pilan, Jagadita, Pawitra, dan Kucangan. Dan kita berada di salah satu lereng gunung ini sambil menikmati pemandangan persawahan ya. Kita mencoba kemudian mengeksplorasi jejak-jejak peradaban dan tinggalan leluhur kita. Di belakang kita ini ada cungkup yang sangat bersahaja. Sebuah cungkup yang sangat sederhana sekali, terbuat dari bambu dan genteng serta pohon bunga waribang. Siapa sangka ya di dalamnya ada semacam tinggalan artefak evokaf dan fitur yang sangat penting. Masyarakat desa percaya bahwasanya yang dimakamkan adalah Mbah Ngeliman. Coba kita lihat. Mbah Ngali ya? Mbah Ngali ya, Mbah Ngali. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mbah putunipun sowan kung wilahing sekaring jagat bawana langgeng sekaring kajang sekaring mayang. Mbah Ngeliman ya, sebagaimana kemudian tradisi muslim pada umumnya ya. Assalamualaikum ya lal kubur fa inna insyaallah bikum lakikun tawafusan ila ruhi Mbah Ngali di siril Fatihah. Jadi Mbah Ngali ini adalah yang dianggap oleh masyarakat sebagai sesepuh atau yang ditokohkan pada masa lalu sebagai pembabat alas Sang Bau Rekso atau sebagai founding father, pendiri dari dusun itu sendiri. Sehingga kemudian dengan sangat bersahaja ini tentunya kemudian harus ada perhatian ya dari seluruh warga desa dan pihak terkait sebagai kemudian mengingat jasa-jasa para pendiri desa tersebut atau Mbah Ngali ya. Dan secara artefaktual kita dapati banyak sekali balok-balok batu candi dalam posisi lengkung ya. Dan coba ada lebih dari 10 ya, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, ada 10 yang 10. Mungkin umpak-umpak yang buat 10 11 ya. Itu pojoknya. Iya, 11 dan 12 kemungkinan ya. Ada sekitar 12 batu candi lengkung ya, lengkung seperti pisa atau seperti irisan buah semangka. Termasuk kemudian balok-balok atau fragmen batu bata kuno juga cukup banyak. Selain kemudian semacam ada simbol seperti gunungan sebagai nisan gitu ya. Dan nisan kaki juga menggunakan balok-balok batu candi. Dan di sini kita mendapati memang kemungkinan memang dari angka tahun yang kita temukan tadi masa Majapahit ya, terutama lebih jelasnya kemungkinan memang angka tahun 1318 Saka atau tahun 1396 Masehi, masa Raja Wikramawardhana atau Hyang Wisesa yang memerintah Majapahit antara tahun 1389 sampai 1428 Masehi ya, yaitu dimana kemudian Raja Wikrama ini melanjutkan pemerintahan dari Hayam Wuruk yang menikahi putri mahkota dia Hayam Wuruk, yaitu Kusumawardhani. Nah inilah jadi kemudian Kusumawardhani ini menikah dengan Wikramawardhana, sehingga salah satu putra dari Hayam Wuruk yaitu Breh Wirabumi atau kemudian yang dikenal dengan Minak Jinggo ini juga kemudian melakukan semacam upaya ya untuk kemudian bersaing atau perebutan kekuasaan ya, yang ini memang dilihat dari semacam sejarah sebenarnya memang apa namanya Breh Wirabumi ini kurang kurang sah, karena bagaimanapun juga seharusnya kalau Breh Wirabumi ini sabar sedikit maka tidak terjadilah perang Paregreg. Kalau mengalah dengan Wikramawardhana dan saudaranya yaitu Kusumawardhani, tentu perang Paregreg berlarut-larut ini tidak akan terjadi. Tapi memang itu adalah semacam takdir sejarah ya, yang sudah kemudian diawali oleh pertarungan atau perebutan dan perang antara Wirabumi dan Majapahit, antara Blambangan dan Kedaton Kulon, dan ini kemudian semacam tragedi yang berlarut-larut, dan Prasasti Petak kemudian tahun 1486 Masehi mengabadikan dalam sebuah kalimat Duk Ayun-ayunan Yudah lawaning Majapahit, yaitu perang berlarut-larut pasang surut dengan Majapahit, sehingga kemudian perang yang berlarut-larut di antara keluarga raja inilah sebab-sebab terjadinya keruntuhan kerajaan ini. Sehingga salah satu runtuhnya kerajaan Majapahit disebabkan karena perang saudara, perebutan kekuasaan dan pertikaian internal di antara keluarga raja yang dikenal dengan perang Paregreg. Salah satu sebab-sebabnya. Salah satu sebab kedua, memang faktor kedua adalah memang perkembangan Islam di pesisir utara Jawa yang Raden Patah mengklaim sebagai keturunan Brawijaya Kertabumi, kemudian menuntut balas juga atas kematian ayahnya yang diserang oleh Prabu Girindrawardhana Dhyarana Wijaya. Semoga berbagai macam kisah kelam dan kisah-kisah yang menjadi kemudian senjang kalah dari Majapahit menjadi kemudian semacam berita tentang ketidakcakapan para raja dalam memimpin Majapahit dan pertikaian internal serta perebutan kekuasaan ini menjadi sebab-sebab kelemahan kerajaan Majapahit ini, sehingga diduga di pertengahan abad ke-16 Masehi kerajaan ini sudah digantikan oleh kerajaan Mataram Islam, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Agung dari Jawa Tengah. Dan ini sangat disayangkan sebagai masyarakat Jawa Timur yang memiliki jumlah masyarakat yang sangat banyak dibandingkan Jawa Tengah dan memiliki potensi alam yang lebih subur, potensi pertahanan gunung-gunungnya yang lebih kuat, potensi sumber daya alamnya berupa Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo yang menjadi pelabuhan internasional pada waktu itu, memiliki semacam potensi yang tidak dimiliki oleh Jawa Tengah. Ini kemudian terabaikan dan hancur lebur karena semacam pertikaian dan perang Paregreg. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Perang Paregreg, perebutan kekuasaan dan pertikaian internal di antara keluarga raja tidaklah kemudian menjadi jaminan untuk menuju kejayaan dari kerajaan ini. Semoga kemudian sejarah peradaban masa lalu terus menjadi semacam pelajaran, edukasi dan manfaat ya untuk kita semua. Semoga situs ini juga memberikan maslahatan bagi masyarakat desa setempat, serta kemudian perhatian dari segi bangunannya, dari segi akses jalannya, dari segi kemudian lokasinya, supaya mendapatkan perhatian ya dari segala pihak. Semoga bermanfaat.